Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bacaan yang dianggap sulit yang terdapat di juz yang ke-9. Kalau nanti kita menjumpai ayat yang panjang, di situ sedikit sekali tanda waqaf, bahkan tidak ada tanda waqaf, beberapa huruf berikut ini bisa kita jadikan sebagai tempat waqaf dan ibtida. Yang pertama hatta, artinya sehingga atau sampai. Yang kedua illa, artinya kecuali. Kalau nampak dua huruf ini bisa berhenti di hatta, bisa berhenti di illa dan memulai kembali di hatta atau di illa. Kemudian kalau ada lafaz summa, artinya kemudian, fa, maka, wa dan iz, ketika, iza, jika, au, atau. Kalau nampak lafaz yang ini berhenti pada kalimat yang berada sesudahnya. Kemudian nampak summa, cari huruf atau kalimat yang berada sesudahnya, berhenti di situ. Memulainya di mana? Memulai lagi bacaan dengan membaca huruf summa, fa, wa, iz, iza, au. Supaya tidak ragu, langsung kita lihat juz yang ke-9. Bacaan sulit yang pertama terletak di ayat 94. Di sini tidak ada waqaf kita jumpai sampai akhir ayat. Cara berhenti cari huruf yang kita jelaskan tadi. Salah satunya illa, artinya kecuali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dari awal ayat. Wa ma arsalna. Sampaikan terus berhenti di illa. Illa. Memulainya di mana? Mulai kembali dari illa. Illa akhadna. Sampaikan ke akhir ayat. Itu cara berhenti kalau tidak ada tanda waqaf. Bacaan sulit yang kedua terletak di ayat 109. Di sini ada huruf mim, lam, dan huruf alif. Alifnya berbaris dhamma. Jadi jangan ragu ya, karena di juz 9 akan kita banyak jumpai lafaz yang seperti ini. Ini cara bacanya mala'u. Qolal mala'u. Bacaan sulit yang ketiga terletak di ayat 143. Di sini ada huruf alif, di atasnya ada bulat lonjong. Namanya sifir mustatil. Jadi dia menghilangkan tanda panjang. Jadi nun dibaca pendek. Ini sering kita jumpai pada juz yang sebelum-sebelumnya. Jadi jangan sampai salah di sini. Wa ana awwalul mu'minin. Bacaan sulit yang keempat terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 155. Di sini ada waqaf qaf lam. Jadi kita bisa berwaqaf di sini. Kemudian pada kalimat yang kita tunjuk ini ada huruf ya yang fathah. Jadi sukunkan huruf terakhir, kemudian panjangkan huruf ya yang berada sebelumnya. Berapa panjangnya? Panjangkan 2 sampai 6 harokat. Karena di sini sudah menjadi mad arid lis sukun. Wa iyai. Wa iyai. Bacaan sulit yang kelima terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 158. Di sini ada huruf nun kecil yang terletak di bawah huruf alif. Ini namanya nun wiqayah. Pada ayat ini ada dua cara baca, bisa kita pilih salah satu. Cara baca pertama, kita mesti menggunakan nun wiqayah. Kita kasih baris bawah, karena itu kaedahnya. Harus berbaris di bawah dengan vokal ni, barisnya kasroh. Sehingganya huruf alif yang berada di atasnya abaikan saja. Kemudian huruf yang berada sebelum nun kecil ini, jami'an, huruf ain yang fathaten, hilang barisnya satu, dan tanda panjangnya juga dihilangkan. Jami'an menjadi jami'ah tanpa dipanjangkan. Jadi cara menggabungkannya jami'anilladzi. Kemudian cara baca kedua, kita tidak ingin menggunakan nun wiqayah. Oke, kita hilangkan nun wiqayah. Ketika kita menghilangkan nun kecil ini atau nun wiqayah, huruf alif mesti kita kasih baris. Apa barisnya? Dia mesti berbaris atas atau berbaris fathah. Karena dia berdekatan dengan lam, alif lam, otomatis baris di atas. Alladzi. Kemudian huruf yang berada sebelum nun kecil, jami'an, harus berhenti di situ.
dia sudah menjadi mad iwad. Jadi dipanjangkan ainnya 2 harokat. Jami'a alladzi. Nah, itu cara baca yang kedua. Bacaan sulit yang keenam terletak di ayat 160. Di sini ada huruf dhad yang berharokat sukun. Kemudian di sini juga ada huruf ba yang berharokat sukun. Setelah huruf ba yang berharokat sukun, ada lagi huruf ba yang bertasydid. Cara membacanya, huruf dhad tidak boleh dipantulkan karena dia tidak termasuk qalqalah. Sedangkan huruf ba yang awalnya dia qalqalah juga tidak boleh dipantulkan karena setelahnya ada lagi huruf ba yang bertasydid. Jadi kalau ada jumpa huruf sukun dengan yang bertasydid, yang kita baca adalah huruf yang bertasydid. Jadi cara bacanya anil rib bi'asakal hajar. Bacaan sulit yang ketujuh terdapat di ayat 163. Di sini ada tanda titik 3. Ini namanya waqaf mu'anaqah. Pilih salah satu. Kalau berhenti di sini berarti pada titik 3 yang kedua enggak boleh berhenti lagi. Bacaan sulit yang ke-8 terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 164. Di sini kembali kita jumpai nun wiqayah terletak di bawah huruf alif. Cara bacanya ada 2. Bisa kita sambungkan atau berwasal dengan membaca nun wiqayah berbaris kasroh. Ni bunyinya. Huruf yang berada sebelumnya qauman menjadi qauma tanpa dipanjangkan. Hilangkan baris dan tanda panjangnya. Qaumanillahu muhlikuhum. Itu cara baca pertama. Cara baca kedua kita berwaqaf di sini. Qauma, ma ini kita hilangkan barisnya 1 juga, tapi kita panjangkan 2 harokat karena dia telah menjadi mad iwad. Kalau kita memotong di sini, huruf nun kecil enggak boleh dibaca. Yang kita baca huruf alif yang berada di atasnya. Apa barisnya? Baris atas karena berdampingan dengan lam. Allahu muhlikuhum. Tapi karena di sini ada waqaf lam alif, bagusnya sahabat Al-Quran berwasal saja dengan cara membaca bacaan yang pertama. Qaumanillahu muhlikuhum. Sampaikan ke tempat waqaf. Bacaan sulit yang ke-9 terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Di sini ada titik 3 2 buah. Ini namanya waqaf mu'anaqah. Tadi juga sudah kita bahas. Berhenti pada salah satu. Mesti dipilih salah satu. Jadi antara titik 3 ini, karena di sini ada perubahan mad, saya lebih menyarankan sahabat Al-Quran berhenti pada titik 3 yang kedua. Biar tidak salah ketika membaca mad jaiz. Karena kalau dilanjutkan bacaan ini, dia berubah menjadi mad jaiz. Bagus berhenti saja pada titik 3 yang kedua. Bacaan sulit yang ke-10 terdapat di ayat 177. Di sini ada huruf nun kecil lagi. Cara membacanya kita mesti mewasolkan. Jadi nggak mungkin kita berwaqaf di sini. Jadi cara bacanya di sini sebenarnya 2, tapi karena ayatnya pendek, jadi kita baca dengan 1 cara saja. Apa caranya? Huruf nun kecil mesti berbaris bawah. Huruf yang berada sebelumnya mathalan menjadi mathala tanpa dipanjangkan la-nya. Sa'a mathalanil qaumul ladzina. Bacaan sulit yang ke-11 terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 188. Di sini kembali titik 3, pilih salah satu. Jadi kalau pilih yang pertama, yang kedua enggak boleh lagi. Bacaan sulit yang ke-12 terdapat di dalam ayat 195. Di sini ada waqaf shad lam. Kalau sahabat Al-Quran berwaqaf, ha ini dipanjangkan 2 harokat saja. Biha. Tapi kalau seandainya berwasal, karena dia berjumpa dengan alif, dia berubah menjadi mad jaiz, panjangnya 5 harokat. Biha amlahum. Begitu juga dengan yang di sini. Jadi bagusnya sahabat Al-Quran berhenti saja sehingga panjangnya tidak terlampau panjang. Cukup 2 harokat saja. Pada surat Al-A'raf ayat 196 di sini ada huruf yang pakai titik 2 berbentuk seperti huruf C. Ini merupakan huruf ya. Jadi cara membacanya inna waliyallahu. Jadi ini dibaca huruf ya. Bacaan sulit yang terletak di ayat 13 surat Al-Anfal. Di sini ada huruf shin yang berharokat fathah, setelahnya ada huruf alif, disambut juga dengan huruf qaf yang bertasydid. Jadi panjangkan dulu shin ini 6 harokat baru ditasydidkan karena merupakan mad lazim mustaqal kilmi.
jumlah. Bacaan sulit yang ke-14 terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 22. Huruf waw yang disambut oleh mad alif disambut lagi oleh huruf ba yang bertasydid berubah menjadi mad lazim mustaqal kilmi. Panjangkan waw ini sebanyak 6 harokat atau 6 ketukan baru ditasydidkan. Inna syarrad dawabbi indallah. Sampaikan ke akhir ayat bacaannya. Bacaan sulit yang terakhir terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 32. Di sini ada lafaz jalalah yang mesti ditaglizkan, ditebalkan bacaannya. Jangan sampai dibaca wa idh qalullahumma, salah. Dia mesti dibaca tagliz, dibaca tebal. Wa idh qalullahumma. Kenapa dibaca Allah? Karena huruf sebelumnya berharakat dhammah. Jadi itulah bacaan sulit yang terdapat di dalam juz yang ke-9. Moga bermanfaat dan memberikan semangat kepada kita semuanya dalam tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.